Alhamdulillah Mbak masih diberi umur panjang ya. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rayu buat sahabat dan mbak semua. Harapan semua senantiasa diberi sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya, diberi rezeki yang melimpah tentunya. Amin amin ya robbal alamin. Oke Mbak, kali ini saya akan mencoba berbagi tips seputar raket nyamuk ya, yang mana bisa dulu Mbak ya, singkat cerita dulu setiap beli itu mungkin 2 bulan 3 bulan sudah Anda dipakai ya, karena efek baterai di sini. Cari baterai begini susah Mbak ya, harus online ya. Saya cari itu susah, kira-kira seperti itu ya. Terlepas dari baterai, kadang kerusakan yang lainnya bisa juga terjadi ya. Jadi di sini begini Mbak, saya akan membagikan tips yang mana supaya raket nyamuk ini bisa awet dan jos tentunya, tanpa kita bisa dilihat ya itu baterainya, supaya kita itu tidak selalu keluar uang Mbak ya, apalagi kalau sudah anaknya sudah lebih dari satu Mbak ya. Ini saya menggunakan baterai ini Mbak ya, untuk mengakali saya menggunakan baterai ini yang saya paralel Mbak ya. Di sini baterai 4,2 Mbak ya, ini baterai bekas saja Mbak, saya pakai baterai bekas begini Mbak. Kenapa saya share ya, intinya begini Mbak, yang sekiranya ada manfaatnya ya, mungkin tipnya mungkin tidak bermanfaat ya, pokoknya dari yang tidak bermanfaat sampai yang bermanfaat, yang mana menurut saya itu ada manfaatnya saya bagikan, supaya kalau mungkin ada sahabat dan mbak semua mau ikutan ya monggo, kira-kira seperti itu Mbak. Jadi begini, ini masalah raket nyamuk. Dulu Mbak, sebelum saya memakai raket nyamuk, saya tuh menggunakan baygon ya, obat nyamuk. Tapi seiring perjalanan waktu Mbak ya, seiring itu saya punya anak yang pertama itu sering batu-batu Mbak, sering batu-batu. Jadi saya pikir begini, nanti dalam jangka panjang malah efeknya tidak bagus ya, efeknya tidak bagus. Ini saya coba tes Mbak ya, efeknya tuh tidak bagus untuk kesehatan Mbak, kira-kira seperti itu. Jadi di sini saya terpaksa, mungkin ini sedikit apa ya, bukan curhat ya, tapi ini mungkin untuk masukan buat sahabat dan mbak semua. Saya di sini jadi setiap kamar tidur begitu ya, untuk anak baik saya atau anak saya itu saya memakai kelambu Mbak. Mungkin terkesan tidak rapi atau apa ya, tidak seperti anu ya, tapi mungkin agak sedikit ribet jika yang mau menggunakan spring bed ya, harus memikirkan khusus ya, besi khusus atau apa untuk membuat kelambu, atau bisa jadi tapi terlalu tinggi Mbak kalau tempat tidur ya, tempat tidurnya itu diberi spring bed itu agak tinggi Mbak ya, kira-kira seperti itu. Jadi kita perlu tambahkan kayu atau apa untuk anjang-anjang, orang Jawa bilang ya, kita berikan kelambu. Dan setelah itu saya memakai raket nyamuk, dan dengan ini real ya, dan alhamdulillah saya punya anak yang pertama itu sudah tidak batu-batu lagi, karena ya mungkin efek dari obat nyamuk itu memang sebenarnya kan dia itu terbuat dari ya begitulah Mbak. Sebenarnya kalau dimakan saja tidak boleh kan, cuman kalau dibakar boleh, tapi selain nyamuk yang mungkin pergi, kita pun kena imbasnya. Jadi saya pikir saya memakai alat seperti ini, yang mana Mbak sudah saya praktekkan ya, ini sudah praktekkan ya, karena yang satunya ada di kamar saya punya anak ini. Tahan Mbak. Kalau raket biasa itu paling 1-2 hari dipakai ya, 1 malam paling 3 malam Mbak ya, paling 3 malam itu sudah lowbat. Tapi ini sampai mingguan Mbak, sampai mingguan saya pakai ini baterai 2 ini toh, sampai mingguan, kira-kira seperti itu. Jadi untuk rakitannya seperti apa, itu ada dua metode. Yang pertama bisa bikin baterai 2 atau 3 untuk cadangan ya. Jadi nanti baterainya sistem lepas Mbak, sistem lepas, nanti dicas sendiri. Untuk pengecasannya bisa beli alat sendiri ya, untuk cas handphone itu ada di toko-toko elektronik, itu ada ya untuk pengecasannya.
Tapi di sini saya menggunakan cas anu Mbak, bisa dilihat ya, ini saya bikinkan cok khusus. Tapi di sini saya membuat karena kebetulan ada cas baterai pun Mbak, seperti ini Mbak ya, seperti berikut ya. Saya menggunakan itu keluarnya 4,2 Mbak. Tapi Mbak, untuk mengecas baterai itu lama. Untuk mengecas baterai ini lama sekali. Tapi Mbak, jika kita mempunyai serep itu ini walaupun lama Mbak, walaupun 1 hari 1 malam dicas, ini baterai tidak akan rusak. Karena begini Mbak, mungkin maaf saya tidak mau susun juga, ada beberapa tutorial yang mana menyuntik atau mengecas baterai seperti ini. Itu Mbak ya, saya cek masuk Mbak ya, ada ampere masuk ya. Ada beberapa tutorial yang mengecas baterai seperti ini dengan cas handphone. Begini Mbak, mungkin 1-2 kali aman, tapi seterusnya itu mungkin lantaran baterai saya baterai bekas Mbak ya, itu saya tes 3 kali Mbak. Kebetulan lupa saya cabut ya, paginya itu rusak baterainya paginya itu rusak. Nah itu saya bikin seperti ini ya. Tapi dengan metode pengecasan, untuk saya kan itu ada Mbak bekas-bekas itu cas duduk atau cas kodok orang bilang, atau cas eksternal baterai, itu keluarnya 4,2 lebih sedikit. Itu saya sudah tes cas 1 hari 1 malam, walaupun lupa Mbak ya, walaupun lupa itu tidak rusak, baterai ini tidak rusak. Jadi saya bikin seperti ini, mungkin kurang rapi ya, mungkin sahabat bisa merapikan sendiri nanti kalau mau bikin seperti ini. Jadi begini, kenapa saya lubangi seperti itu Mbak, karena saya main over baterai, jadi saya bikinkan seperti itu. Tapi jika mau sistem ditanam permanen, bisa dilem, disolasi, dan nanti dibikinkan cas sendiri, ditaruh di dalam rangkaian situnya. Jadi nanti tinggal dicolok cas pakai cas cas handphone. Jadi perlu modul cas Mbak. Jadi buat sahabat dan Mbak semua yang mau mencoba trik ini, monggo. Insya Allah bagus Mbak, kira-kira seperti itu. Nah, saya cuma bikin seperti ini, simpel Mbak ya, dan awet Mbak. Ini saya bagikan karena menurut saya sangat bermanfaat. Dan mungkin pertama memang kita keluar uang ya kalau kita beli baterai, tapi kalau kita cari baterai di rongsok, banyak di rongsok itu Mbak, murah Mbak ya, itu lebih enak. Dan apa ya, kita bisa mengirit ya tanpa harus membeli obat nyamuk apa semua ya, kira-kira seperti itu satu. Oke Mbak, sambil lalu buat sahabat dan Mbak semua yang mungkin ada yang lagi sakit ya, nah di sini selain kita berbagi tips, kita juga mendoakan ya. Mungkin ada yang lagi sakit, mudah-mudahan saja ya lekas sembuh dan bisa ngumpul bersama keluarga. Bisa dilihat Mbak ya, menambah Mbak ya ampernya ya, bisa lekas sembuh dan ngumpul bersama keluarga kembali ya, dan melanjutkan rutinitas yang mungkin sempat tertunda. Oh ya, buat sahabat yang mau notifikasi gratis video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya, monggo nyalakan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng Mbak, kira-kira seperti itu. Tidak usah di like Mbak, tidak usah di like ya, nyalakan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng dan subscribe. Oke Mbak, kita bisa lihat ya seperti berikut tampilannya. Mungkin tidak bagus ya, nanti dibikin rapi sendiri lah Mbak, karena ini sudah memprihatinkan ya untuk keadaannya. Saya menggunakan baterai bekas saja Mbak. Di besi tua itu banyak Mbak, di rongsok-rongsok ya baterai seperti itu. Di sini saya tidak menggunakan rangkaian cas untuk handphone ya. Di sini saya pokoknya buat kan itu cas kodok atau cas duduk itu eksternal. Untuk baterai itu kan voltasenya itu 4,2 Mbak, berkisar di situ ya. Dan untuk kapasitas baterai ini 3,7, ampernya juga kecil, jadi dicas dengan itu walaupun 1 hari 1 malam aman Mbak, kira-kira seperti itu Mbak.
Kayaknya sampai di sini dulu Mbak ya untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan Mbak ya. Insya Allah nanti umur panjang, bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya Mbak ya. Oke Mbak, buat sahabat dan Mbak semua jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak ya. Dan khusus buat sobat muslim, sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.